Ini adalah cerita kecurangan dalam perhelatan Olimpiade Seoul tahun 1988 yang sempat membuat publik begitu terkejut. Olimpiade yang semestinya menjadi tempat yang bisa memberikan tontonan menghibur dari atlet-atlet terbaik seluruh dunia malah menjadi ajang kecurangan. Bagaimana tidak, salah satu atlet tinju asal Amerika Serikat yang bernama Roy Jones Jr. kala itu harus merelakan medali emasnya saat akhirnya kalah melawan atlet tuan rumah. Sebenarnya apa yang terjadi saat itu? Benarkah ada kepentingan politik di pertandingan ini? Roy Leicester Jones Jr. atau yang lebih akrab dipanggil Roy Jones Jr. ini adalah petinju profesional asal Florida, Amerika Serikat. Karir tinju Roy Jones sendiri dimulai dari tahun 1984. Kala itu ia berhasil menjuarai National Junior Olympics di kelas 54 kg. Prestasi gemilang Roy Jones itu akhirnya membuat dirinya terpilih untuk menjadi salah satu atlet perwakilan Amerika Serikat di Olimpiade Seoul tahun 1988. Ia bertanding untuk cabang olahraga tinju kelas menengah ringan. Dengan kemampuannya, Roy Jones yang saat itu masih berusia 19 tahun bisa dengan mudah mengalahkan musuhnya di babak penyisihan. Pada pertandingan pembuka, Roy Jones sukses mengalahkan petinju asal Malawi hanya dalam waktu 2 menit saja. Catatan luar biasa itu membuat Roy Jones mulai mendapatkan perhatian dari semua orang. Di pertandingan selanjutnya, Roy Jones kembali berhasil mengalahkan atlet asal Cekoslovakia yang bernama Michal Vranek dengan keputusan mutlak 5-0. Kesuksesan Roy Jones itu terus berlanjut saat ia memasuki babak 16 besar. Ia menaklukkan Yevgeny Zaitsev yang merupakan petinju asal Uni Soviet serta Richard Woodhall asal Inggris dengan poin 5-0. Pada akhirnya Roy Jones pun sampai di babak final menghadapi petinju tuan rumah yang bernama Park Si-hoon. Berbeda dengan Roy Jones, perjalanan Park Si-hoon dalam Olimpiade saat itu terlihat kurang mengesankan. Banyak pengamat yang mengatakan kalau Park seharusnya kalah dalam 4 pertandingan sebelumnya. Menurut mereka, keberuntungan Park terlalu tidak masuk akal. Hal itu terlihat saat Park menjalani pertandingan di babak perdelapan final. Saat itu, lawan Park adalah petinju asal Italia yang bernama Vincenzo Nardiello. Dalam pertandingan itu, Vincenzo merasa dicurangi karena para juri memutuskan untuk memberi poin 3-2 untuk kemenangan Park. Padahal, sepanjang pertandingan, Vincenzo lebih unggul. Saking kecewanya, saat itu Vincenzo sampai harus ditarik keluar ring oleh perangkat pertandingan. Meski dengan berbagai kejanggalan, pada akhirnya pertandingan final antara Roy Jones Jr. melawan Park Si-hoon pun terjadi. Di pertandingan itu, Roy Jones terlihat bisa begitu mudah untuk melancarkan pukulan-pukulan telak kepada Park. Dalam statistik pertandingan, mencatatkan kalau total Roy Jones mendaratkan sekitar 86 pukulan, sedangkan Park hanya memberikan 32 pukulan dari 3 ronde yang mereka jalani. Meski begitu, semua orang dibuat terkejut dengan keputusan akhir dari para juri. Dari 5 juri yang ada, hanya 2 juri yang memberikan poin kepada Roy Jones. Bahkan, wasit yang memimpin jalannya pertandingan itu merasa begitu malu saat ia harus mengangkat tangan Park tanda petinju Korea Selatan itu menang. Di sisi lain, Roy Jones terlihat begitu kecewa dengan hasil pertandingan itu. Kekecewaannya itu ia tunjukkan dengan langsung melepas medali perak yang sebelumnya dikalungkan ke lehernya. Publik Amerika pun dibuat murka dengan hasil pertandingan itu. Menurut media Amerika Serikat, salah satu juri yang bernama Larbi sengaja memberikan kemenangan kepada Park demi tidak mempermalukan tuan rumah. Skandal ini pun langsung menarik perhatian Asosiasi Tinju Internasional atau AIBA. 3 juri yang melakukan vote pada Park harus menerima hukuman skor selama 6 bulan. Banyak pihak yang mengaitkan hal ini dengan kepentingan politik Korea Selatan. Hasil investigasi menyimpulkan kalau para juri memang disuap oleh penyelenggara Korea Selatan demi menyelamatkan muka tuan rumah. Meski terbukti curang, hasil pertandingan tetap tidak berubah. Roy Jones Jr. tetap tidak mendapatkan medali emas yang harusnya menjadi miliknya.